Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ida Donald Kopi Klinik. Channel inspiratif yang mengupas seputar dunia kopi, mulai dari kebun sampai teknik-teknik dasar dalam menyeduh kopi. Nah teman-teman, kebetulan kita baru saja memanen kopi jenis Arabica. Nah, kita akan melakukan proses penjemuran dengan proses natural teman-teman. Itu sebelum kita melakukan penjemuran langsung di tempat penjemuran, kita melakukan penyortiran dulu mana buah yang bagus dan mana buah yang tidak bagus. Nah, di sini mungkin di video-video kita yang lalu sudah pernah kita jelaskan, sebelum kita taruh kopi di atas tempat penjemuran, kita melakukan perambangan dulu. Memisahkan kopi yang merambang dengan kopi yang tidak merambang. Sebab kalau hal itu tidak kita lakukan, nanti pas penyortiran green bean kita akan lumayan sulit untuk memisahkannya teman-teman. Jadi salah satu tujuan dari kopi ini direndam dulu sebelum dijemur adalah untuk memisahkan mana biji kopi yang terkena pengerek buah, mana biji kopi yang bagus. Oke teman-teman, kita akan lakukan penyortiran dengan merendam di dalam media seperti ember seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kopi yang mengambang kita pindahkan ke media yang lain. Nah, penyebab banyaknya kopi yang mengambang ini teman-teman, lantaran masyarakat di sekitar tempat kami mengolah kopi masih menggunakan penanaman kopi sistem konvensional. Akan tetapi pelaksanaannya di lapangan teman-teman, kondisi kebun kopi mereka itu terlalu banyak pohon pelindungnya teman-teman, seperti alpukat, seperti pohon aren, dan lain sebagainya. Jadi lantaran kopinya terlalu banyak pohon pelindungnya, terlalu berteduh lokasinya itu, mengakibatkan kopi ini banyak terkena penggerek buah teman-teman. Jadi itulah semua makanya sekarang kita kalau untuk menanam kopi jenis Arabica maupun Robusta, kita lebih dianjurkan untuk melakukan penanaman sistem pagar teman-teman. Yaitunya dengan jarak kalau untuk Robusta 1 meter kali 3 meter. Kalau untuk Arabica 75 dikali 2,5 meter. Nah, kalau kita melakukan sistem tanam pagar, maka otomatis kita tidak membutuhkan pohon pelindung teman-teman. Masalahnya mereka sudah dilindungi oleh kopi itu sendiri. Karena jarak tanamnya dari kopi ke kopi itu sekitar 1 meter. Kemudian antara kopi barisan yang satu dengan barisan yang lain itu jaraknya 3 meter teman-teman. Jadi kalau kita memakai sistem penanaman dengan memakai sistem pagar, maka kita tidak perlu menanam pohon pelindung lagi. Nah, akibat penanaman melakukan sistem konvensional dan tanaman terlalu banyak pohon pelindungnya, nah inilah salah satu penyebabnya teman-teman. Akibat dari terlalu banyaknya pohon pelindung mengakibatkan kopi kita banyak terkena penggerek buah.
Nah, seperti inilah teman-teman. Ini kopi yang tidak mengambang, kemudian ini kopi yang mengambang. Maka nanti di tempat penjemuran nanti kita akan menyisikan kopi yang mengambang dengan kopi yang tidak mengambang. Demikian teman-teman, kita akan taruh kopi ke tempat penjemuran. Nah teman-teman, kita langsung saja meletakkan kopi yang sudah kita pisahkan antara kopi yang mengambang dengan kopi yang tidak mengambang. Nah, kebetulan kita melakukan proses natural teman-teman. Jadi setelah kita pisahkan kopi yang mengambang dengan kopi yang tidak mengambang, kita langsung taruh kopi di tempat penjemuran. Nah, seperti inilah teman-teman. Ini kopi jenis Arabica yang sudah hampir kering teman-teman. Ini lebih kurang 9 hari di atas tempat penjemuran. Nah, seperti itulah teman-teman kegiatan kita pada hari ini. Kita melakukan proses natural pada jenis kopi Arabica. Dan jangan lupa teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari perkembangan video kita selanjutnya. Demikian teman-teman. Salam petani kopi, salam inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh minit videonya. Itu lama matian tuh. Halun.